Ya, ini adalah game yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas karena ini kemudian menantikan apakah kemudian paling tidak kita mendapatkan skor untuk bisa lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus juga memperbaiki ranking kita. Mampukah kemudian Patrick Kluivert akan membawa kemenangan bagi timnas dan juga seberapa besar peluang kita menghadapi Australia yang kita tahu rankingnya jauh di atas timnas Indonesia. Kita coba akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan saya di sini. Ada Mas Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Selamat malam Mas Erwin. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Mas. Terima kasih juga sudah diundang. Itu dia, kita ingin dengar nanti bagaimana catatan-catatannya terkait dengan pertandingan besok. Dan juga sudah bergabung bersama kami ada Bung Hermansyah. Ini adalah legenda, mantan kiper timnas. Selamat malam. Selamat malam Mbak Maria. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Nah, kita ingin juga dengar sudah bersama dengan kami melalui sambungan Zoom. Ini sudah ada Pak Sumarji, manajer timnas. Kita coba nanti akan bergabung bersama dengan beliau, akan bergabung bersama dengan dialog kami kali ini. Tapi sebelumnya pemirsa, kita ingin lihat dulu Bung Hermansyah, Pak Erwin, bagaimana kemudian antusiasme warga negara Indonesia yang berada di Sydney usai kedatangan dari timnas kita jelang laga melawan Australia nanti. Sudah bergabung dengan kami ada Jasmine Rahmadi di Sydney, Australia. Jasmine. Ya, selamat malam Maria Segaf dan juga pemirsa. Jika ditanya bagaimana antusiasme warga negara Indonesia yang berada di Sydney, Australia dalam menyambut pertandingan Indonesia versus Australia akan digelar pada tanggal 20 Maret 2025 mendatang, tentunya sangat antusias sekali. Karena memang pada hari ini pun, pada pagi hari ini, pada tanggal 17 Maret 2025, Senin pagi, beberapa anggota dari Timnas Indonesia ataupun skuad Garuda juga sudah tiba di Sydney, Australia, melalui Bandara King Sport Smith, Sydney, Australia, di mana ini ada 8 pemain yang sudah tiba di Sydney. Ayah dan juga pemirsa, ini diantaranya adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, lalu ada Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Ramadan Sananta, dan juga Hoki Caraka. Tentunya ke-8 pemain ini juga dilepas oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada saat itu di Jakarta, di mana ini pelepasan dilakukan di Hotel Fairmont Jakarta Pusat kemarin pada Minggu malam. Dan setelah dilakukan pelepasan tersebut, ke-8 pemain ini langsung bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat untuk melakukan penerbangan ke Sydney, Australia. Dan tentunya tidak hanya pemain, ayah dan juga pemirsa yang sudah tiba di Sydney, Australia pada hari ini, karena yang tidak kalah penting adalah kehadiran dari para pelatih di Sydney, Australia ini, di mana tim pelatih ini juga sudah hadir. Di antara yang tentunya ada Patrick Kluivert, lalu ada Denny Lanzat, Alex Pastoor, dan juga Gerald Vandenberg. Dan tentunya pemirsa dapat kami tegaskan juga selain ke-8 pemain yang sudah tiba di Sydney, Australia, setelah melakukan penerbangan dari Jakarta, Indonesia, juga ada beberapa pemain timnas yang langsung melakukan penerbangan dari negara-negara tempat mereka saat ini merumput begitu, karena mereka merupakan bagian dari Liga Luar Negeri, diantaranya ada Tom Hay dan juga Justin Hubner. Dan memang dijadwalkan bahwa seluruh pemain dari timnas ataupun skuad Garuda ini akan berkumpul di Sydney, Australia pada tanggal 18 Maret 2025, yang mana artinya ini adalah 2 hari sebelum laga pertandingan ini akan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2025 mendatang. Memang dapat kami tegaskan, ayah dan juga pemirsa, bahwa nantinya pertandingan ini akan digelar pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium yang berlokasi di Moore Park, New South Wales. Dan pertandingan ini pun akan dimulai pada pukul 8 malam waktu setempat begitu, atau jika ditanya pada pukul berapa di Jakarta, itu merupakan pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan ini pun merupakan partai ke-7 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan berdasarkan jadwal yang saat ini sudah kami peroleh, pemirsa, memang mereka ataupun anggota dari skuad Garuda yang sudah tiba di Sydney ini melakukan latihan perdana di Sydney, Australia pada hari ini. Artinya tidak lama setelah mereka tiba di Sydney, Australia, mereka pun juga antusias untuk segera melakukan latihan pertamanya di Sydney, Australia. Dan tentunya
Jika di total pemirsa ada sebanyak 30 pemain yang memang diajak oleh Patrick Kluivert untuk melakukan pertandingan pada tanggal 20 Maret 2025 mendatang, namun 3 diantaranya ini berhalangan untuk mengikuti match karena mengalami cedera dan juga akumulasi kartu. Dan dapat kami tegaskan pula bahwa saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C, di mana nanti 2 tim teratas ini akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, lalu 2 tim di bawahnya akan mengikuti kualifikasi putaran 4, lalu 2 tim terbawah ini akan dinyatakan gugur. Itu dia, kita masih bertanya-tanya ya, Jasmine ya, bagaimana kemudian nanti pertandingan kali ini. Terima kasih banyak Jasmine Rahmadi melapor langsung dari Sydney, Australia. Nampaknya kedatangan dari timnas kita sudah menambah hawa deg-degan gitu ya dari para WNI kita yang juga sudah tiba di sana untuk menanti jalannya laga nanti seperti apa. Karena kalau kita lihat kan ini nampaknya timnas kita sudah berubah wajah kali ini, berbeda dengan wajah timnas kita pada saat menahan Australia beberapa waktu lalu. Kalau Anda melihat Bung Erwin, seberapa optimis Anda dan juga seperti apa ekspektasi Anda terkait dengan laga Kamis esok? Ya, optimis itu harus ya, karena Indonesia sekarang kan masih berada di posisi ketiga. Selisihnya dengan Australia hanya 1 poin. Australia ada di posisi 2. Kita nggak usah ngomongin Jepang, karena Jepang ini kemungkinan besar akan lolos langsung ya. Tapi slot 1-2 ini nomor 2-nya Indonesia masih sangat bisa untuk sampai di posisi 2 dan lolos langsung. Syaratnya memang nggak boleh banyak kehilangan poin di sisa pertandingan ya. Indonesia masih punya lawan Australia, main di Sydney, lalu home di GBK lawan Bahrain, lawan China, lalu away ke Jepang. Kalau lawan Jepang sekali lagi susah, kita harus realistis. Tapi lawan Australia kita lihat di pertandingan nanti hari Kamis. Ya optimis harus, tapi tetap harus realistis. Karena mainnya di kandang Australia, dan Australia meskipun nggak diperkuat oleh beberapa pemainnya, tapi tetap menjadi tim yang kuat. Di Jakarta di Jakarta berhasil menang Indonesia 0-0. Sementara nanti di Australia ya kita masih belum tahu. Cuma wajahnya agak berbeda. Kalau Australia banyak yang cedera, banyak yang nggak bisa main. Indonesia ada beberapa pemain yang justru baru dan nggak main di pertandingan pertama waktu di Jakarta kan. Ada Ole Romeni, ada Joy Pelupesi, kiper Audero, ya, ada Dean James. Ini pemain-pemain, Kevin Dix, pemain-pemain yang sangat mungkin menjadi starter, tapi tidak bermain waktu di pertandingan pertama. Jadi Australia akan menghadapi tim yang berbeda sekarang. Ya, menghadapi tim yang berbeda, dan juga tadi Anda sampaikan kita juga harus realistis dia melihatnya ya Bung ya. Akankah kemudian kekuatan squad Australia akan seperti apa sih? Kan kabarnya juga Australia kan kehilangan beberapa pemain pentingnya ya. Apakah ini juga menjadi keuntungan untuk timnas kita? Beberapa media Australia itu juga sempat mempertanyakan keputusan pelatih untuk memanggil pemain pengganti. Karena ada yang dinilai beberapa masih kurang jam terbangnya ya, belum layak untuk di pertandingan sepenting ini gitu. Ya sebetulnya ini merupakan sebuah keuntungan bagi Indonesia ya. Kalau misalnya Australia tidak tampil dengan kekuatan terbaiknya, bagaimanapun juga itu merupakan sebuah keuntungan. Tapi harus ngukur diri juga kan ya. Indonesia banyak diisi oleh pemain baru, sementara adaptasi ataupun waktu latihannya singkat, nggak terlalu lama. Jadi ini kan tantangan yang juga harus dihadapi dan harus bisa dicari solusinya untuk bisa tampil maksimal, supaya bisa tampil maksimal lawan Australia. Supaya bisa tampil maksimal, seberapa berat sih tantangan timnas kita, Bung Hermansyah? Nah, menurut saya Mbak Maria, jadi pertama di 3 hari ini betul-betul harus maksimal ya. Kebugaran pemain terutama ya. Mungkin hari ini datang mereka harus istirahat mungkin ya. 18-nya mungkin dia latihan, terus 19-nya official training untuk menghadapi besok main. Jadi artinya harus menjaga kebugaran itu di saat tanggal 20 itu dia akan maksimal untuk bisa setidaknya meraih poin. Dan saya tetap optimis Indonesia bisa mengatasi itu. Ya, itu bukan suatu hal yang mulu-mulu kan, kalau kemudian kita orang awam nih ya, para pecinta bola di Indonesia, masyarakat berharap paling tidak ya timnas kita bisa meraih poin lah. Syukur-syukur ngarungin si Australia gitu. Jadi yang dibilang Bung Erwin setuju ya, realistis. Artinya kita jangan muluk-muluk dulu. Yang penting kita nggak kalah aja. Yang penting dapat poin, sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah begitu ya. Nah, tapi kan kemudian kalau kita lihat ya dengan pelatih baru Patrick Kluivert gitu ya, akankah kemudian strategi Jitu ini sudah diramu oleh Kluivert untuk bisa membuat Indonesia paling tidak menang gitu ya dalam laga ke depan? Bung Erwin, Anda melihatnya strateginya sangat seperti apa yang akan diambil oleh Patrick Kluivert? Ditahan dulu, dijawabnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.
Ya, sebelum kita diskusi kembali di Bung Erwin dan juga Bung Hermansyah, ini kita coba ingin lihat dulu paling tidak merasakan semangat dari para WNI kita yang sudah berada di Sydney, Australia jelang laga pada Kamis esok. Sudah bergabung bersama kami langsung dari Australia. Ini ada Bung Tri Joko Susilo. Selamat malam, Bung TJ. Halo, selamat malam Mbak Maria, apa kabar Bapak Ibu semua yang ada di studio? Alhamdulillah sehat. Wih, rame-rame di sana nih ya. Ya, inilah kami supporter tim nasional Indonesia yang sudah baru hadir di kota Sydney, Australia. Mantap kali Bung TJ dan juga kawan-kawan. Kalau begitu kami ingin dengar ya antusiasmenya di sana seperti apa nih jelang pertandingan nanti hari Kamis Indonesia lawan Australia. Ya, kalau kami kebanyakan datang dari Jakarta ya, Pulau Jawa. Cuman kami tadi beberapa kali ketemu dengan beberapa komunitas Indonesia, jalan-jalan di downtown begitu. Ketika kami melakukan pembicaraan dalam bahasa Indonesia, ketika acara buka puasa bersama di jalan itu banyak ketemu komunitas yang mereka menanyakan, pasti penonton bola ya, Indonesia mainnya. Dan ternyata spektakuler ya, hanya di sebagian sudut ke kota Sydney, antusiasme dari para pendukung atau warga negara Indonesia ataupun diaspora yang ada di sini itu sangat luar biasa menyambut kedatangan tim kita yang katanya tadi hari ini sudah sebagian besar datang dari Jakarta. Juga kemarin sempat menyambut timnas kita pada saat tiba di Australia? Ya, tadi pagi jam 10 itu rombongan inti dari Jakarta hadir ya. Tadi kami sempat jumpa foto-fotoan. Sempat ngobrol juga berarti, Bung TJ? Ngobrol dengan Pak Sumarji, pimpinan manajer tim nasional juga. Sempat ketemu dengan head coach Patrick Kluivert, ada Jordi, Johan Cruyff, kemudian juga teman-teman adik-adik pemain sepak bola, ada Muhammad Ferrari, ada Nadio, dan lain sebagainya. Pokoknya meriah sekali tadi waktu kita sambut di Kingswood Airport di kota Sydney. Semoga besok latihan bersama kami bisa diperbolehkan Bapak Manajer untuk kami bisa jumpa dengan para pahlawan sepak bola Indonesia. Luar biasa. Oke, kalau gitu ngomong-ngomong pertandingan besok hari Kamis, sulit nggak sih dapat tiket di sana? Ya, memang kalau masalah sepak bola itu all around the world itu selalu crowded. Selalu kalau untuk tingkatan Piala Dunia seperti ini, dimanapun negaranya yang berpartisipasi itu pasti antusiasme luar biasa. Di Sydney, saya dengar dari teman-teman di sini tiket jatah untuk tim Indonesia itu sudah sold out 2 bulan yang lalu. Jadi dari kapasitas 42.000 seat yang ada di Sydney Football Stadium ini diperkirakan dialokasikan 3.250 tiket. Dan itu sudah sold out dari bulan lalu. Mantap. Jadi kalau ada yang masih mau nonton, pakai jatuh tiket untuk lokal, untuk orang-orang Australia. Oke, siap. Kalau gitu terakhir Denny, kita coba tebak-tebak skor, harapannya berapa nih Bung TJ? Saya sebagai supporter garis keras tim nasional harus optimis, harus yakin. Ya kan, dengan begitu besarnya harapan publik di Indonesia, dengan penambahan penguatan skuad pemain Indonesia, dan juga optimisme dari Om Patrick Kluivert ketika saya tadi sempat wawancara sebentar. Ya, insya Allah minimal kita bisa membawa poin 1 saja pulang. Oke, siap. Minimal ya, itu karena ya. memang kesulitan terbesar itu aklimatisasi dari pemain yang melakukan penerbangan jarak jauh dari Eropa ke Sydney, di mana terdapat 10 jam perbedaan waktu. Kami khawatirkan aklimatisasi teman-teman itu kurang cukup optimal. Kita lihat ya, harapannya paling tidak membawa poin untuk Indonesia. Terima kasih banyak Bung TJ, ini dukungan dan juga semangat dari Bung TJ dan juga rekan-rekan ini yang kemudian menentukan nanti bagaimanakah timnas kita beraksi di lapangan hijau. Silakan bergabung dengan kami. Oke, siap, luar biasa antusiasmenya. Terima kasih kemeriahannya langsung dari Sydney, Australia. Salam sehat untuk Anda semua di sana. Itu dia, paling tidak ya tentulah ya kita para pecinta sepak bola, para pendukung timnas ingin Indonesia membawa poin paling tidak tentunya dengan komposisi yang mungkin berbeda begitu ya. Wajar lah ya kita berharap seperti itu. Tapi kalau Anda melihat strategi apa yang akan digunakan oleh Kluivert nanti? Ya, Erwin. Coach Patrick sama asisten-asistennya ini kan nggak banyak bicara ya, nggak banyak bicara soal strategi, soal apa yang akan dilakukan, tapi merujuk pada konferensi pers ketika Coach Patrick ini paling banyak bicara ya. Waktu konferensi pers itu kan banyak ditanya dan itu momen paling dia banyak bicara gitu ya. Kelihatan di situ bahwa ada keinginan untuk membawa Indonesia melangkah sejauh-jauhnya ya di ajang ini, yaitu lolos ke Piala Dunia tentu.
Beberapa waktu yang lalu juga asistennya Alex Pastur juga sempat bilang bahwa tim ini akan menyesuaikan main lawan siapa gitu. Artinya nggak akan mungkin serta-merta langsung tampil terbuka, menyerang gitu ya. Ketika tampil di kandang Australia, meskipun sekali lagi Australia sangat mungkin tidak tampil dalam kekuatan full tim. Kalau saya melihatnya sih memang ada usaha Coach Patrick untuk tidak terlalu mengubah paling tidak pemain-pemain yang dipanggil di era kepelatihan Coach Sintayong. Jadi tidak banyak berjudi, karena kalau misalnya yang dipanggil ini pemain-pemain yang benar-benar baru, ini pekerjaannya bisa 2 kali lipat. Asumsinya adalah para pemain yang dipanggil di era Coach Sintayong ini kan sudah pernah bermain bersama. Mungkin sekitar 70-80% ya. Sudah pernah bermain bersama. Jadi kerangka timnya itu ya sudah terbentuk di era kepelatihan sebelumnya. Maksimalkan waktu yang singkat ini ya. Tinggal bagaimana penerapan strateginya. Nah, ini yang mungkin harus dikejar. Strateginya kalau merujuk pernyataan dari Coach Alex Pastur, ya sangat mungkin menunggu ya sambil melakukan serangan balik, karena harus realistis bahwa tampilnya di kandang Australia. Lain cerita kalau misalnya nanti lawan Bahrain di Jakarta ya. Sudah, karena kemarin total defense kita mungkin sudah cukup bertahan lah hingga saat ini, begitu ya Bu Herman? Betul, setuju ya, setuju yang dibilang Bung Erwin. Jadi mungkin menunggu, itu jalan satu-satu yang terbaik. Retreat, jadi bagaimana permainan Australia, jadi dia tunggu, karena mungkin sudah dianalis oleh staff dari coaching Patrick Kluivert untuk bisa setidaknya bisa meraih poin, ya tidak muluk-muluk saja, realistis saja dengan komposisi yang tadi, yang pemain-pemain yang sudah lama, jadi tidak akan merubah banyak. Ya, dan yang paling penting kan sebenarnya bagaimana kemudian tidak hanya kebugaran saja dari skuad Garuda kita, tapi juga secara psikologis ya mereka untuk bermain nanti. Boleh dibagi dong tips-tipsnya kepada para junior, sebenarnya apa sih yang kemudian harus mereka lakukan untuk kemudian paling tidak mengurangi tekanan yang ada? Mungkin mereka udah yang bermain di Eropa mungkin sudah tahu ya, dia sebagai pemain profesional. Pasti pada saat pemberangkatan itu lelah, dia capek berangkat dari Indonesia ke Australia. Karena banyak juga yang dari Eropa kan? Oh ya, mungkin juga dari Eropa sebagian ke Australia. Dia akan mempergunakan istirahat 1 hari semaksimal mungkin. Karena cukup 1 hari itu? Karena besoknya kan mereka akan training, akan latihan ya. Hari 19-nya official training dan 20-nya main. Dia pergunakan di tanggal 17 hari ini mereka benar-benar dia kecapean yang kemarin berangkat, dia harus istirahat benar-benar dimaksimalkan. Iya, dan kalau Anda lihat sebenarnya level Australia dan Indonesia ini seperti apa? Berada di mana sih level kita ini sebenarnya dengan Australia ini, Bang? Tapi dengan paduan kita kemarin lawan Australia Indonesia, tahan draw, ya setidaknya adalah imbang lah sama Australia. Mungkin dia main di tuan rumah di sana, tapi kita juga tidak mau kalah juga pasti kan. Dan kita bisa setidaknya kita bisa meraih poin lah Mbak Maria ke Indonesia lah. Bung Erwin, kalau kita berkaca kepada data, angka kan memang level kita agak lumayan jauh ya, tapi berkaca dari pertandingan sebelumnya dan bagaimana kemudian kesiapannya saat ini, Anda bisa menggambarkan seperti apa level kita dengan Australia ini? Ranking itu kan diraih bukan cuma sebulan 2 bulan ya, kan ada rangkaiannya, kenapa bisa ada di ranking itu gitu. Nah, Indonesia ini memang improve, tapi dibandingkan dengan Australia, rekam jejaknya memang kalah. Hanya saja di belakangan ini, saya yakin lawan-lawan Indonesia yang ada di grup ini keder juga kalau melihat Indonesia. Indonesia ini kan permainannya terus berkembang, pemain-pemainnya juga terus bertambah, dan Arab Saudi kalah, ya kan? Australia ditahan imbang 0-0, Bahrain main di Bahrain itu juga ditahan imbang 2-2. Artinya Indonesia sangat diperhitungkan. Oke, rankingnya mungkin cukup jauh ya, tapi dengan update terkini, ya penampilan terkini. Lalu penambahan pemain-pemain yang ada sekarang gitu ya, pemain-pemain diaspora yang main di Eropa, itu levelnya ya nggak beda jauh sih. Wis, levelnya nggak beda jauh lah ya. Ini paling tidak kita punya harapan besar terhadap laga ke depan, Bung Erwin ya. Dan juga kita coba akan kita coba akan utak-atik begitu ya. Kita akan ngobrol lebih jauh soal bagaimana sebenarnya kemungkinan formasi yang kemudian akan dibuat oleh pelatih baru kita, Kluivert ya. Usai jeda sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, langsung saja kita ingin tahu ya, kita coba akan berandai-andai karena formasi resminya belum keluar, kita coba akan berandai-andai formasi akan digunakan oleh Kluivert pada pertandingan laga Indonesia lawan Australia pada Kamis mendatang seperti apa. Kita coba akan tampilkan di layar kaca Anda pemirsa, ini kita sudah hadirkan, monggo silakan bisa dilihat nih, apakah kemudian formasi ini 4-2-3-1 ini akankah memungkinkan kemudian digunakan oleh Kluivert. Monggo silakan Bu
Bung Erwin. Ya, 4-2-3-1 ini pemain-pemainnya nggak beda jauh dengan zaman pelatih sebelumnya ya. Di belakang ada Hilger sama Ijes yang jadi back tengah. Kalau main 3 back mungkin Rizky Ridho masuk ya. Tapi ini kalau misalnya main 4-4-2 tentu Ijes sama Hilger. Sementara di kirinya Calvin Verdong, ini back kiri juga tampil sangat bagus selama memperkuat timnas Indonesia. Lalu juga ada Kevin Dix. Kalau Kevin Dix sembuh dari cedera, karena kan sempat cedera waktu menghadapi Chelsea ya di kompetisi antar klub di Eropa. Sementara di tengah sebenarnya Nathan Choaon sama Tom Hai ini sudah jadi pakem andalan. Tapi setelah kedatangan pemain baru, mungkin Joey Pelupesi yang bisa main di posisi Nathan. Ya. Di depannya ada Marcelino, sementara di kanan Eliano. Eliano ini belum pernah main jadi starter, bisa jadi dia bisa main jadi starter juga. Di kirinya ada Rafael Strike bisa main di striker, tapi di depan sudah ada Ole. Ole ini kan juga diharapkan untuk bisa jadi mesin gol ya, bisa menjadi pemecah kebuntuan. Tapi Strike bisa dimainkan di kiri, ada Dean James juga di kiri juga bisa main di situ. Ya kurang lebih seperti ini posisinya ya. Mungkin Nathan ada di posisi Joy yang diganti sama posisi Joy. Selebihnya mungkin ini yang akan jadi starter. Ya Martin Paes sudah ada saingan baru kan, Emil Audero ya. Tapi Emil juga baru datang. Ini Martin Paes sudah dapat kartu kuning 1. Jadi Emil ini kalau misalnya Martin nggak bisa main, kita masih punya Emil. Nah, kalau ngomong soal kiper kita tanya nih, gimana nih Bung? Ini legenda kiper. Itu juga formasi kan bisa jadi 4-3-3 juga ya. Kalau soal kiper mungkin kita juga nggak usah khawatir ya. Sudah ada di situ ada Emil Audero Mulyadi ya. Mereka di pertahanan juga sudah cukup bagus ya, istilahnya. Jadi nggak khawatir ya. Di belakang 4 mungkin kalau nanti 4 posisinya juga akan kuat di pertahanan juga ya. Pada transisi nanti positif negatif juga akan kuat. Ini kan 4-2-3-1, bisa juga 4-3-3. 4-3-3. Iya, bisa 4-3-3 juga. Mereka nanti mengandalkan dari strike dari main dari flank ya, dari samping juga, dengan dukungan dari tengah Tom Hain sama dari yang baru Pelupesi. Ya mereka akan kuat. Tapi di lini pertahanan kiper Mbak Maria cukup nggak khawatir lah. Nggak khawatir ya? Nggak khawatir lah. Nampaknya kita sudah bersiap untuk melihat hiburan dalam laga esok, menyerang gitu? Saya tadi saya bilang dari awal, kita mungkin menunggu Australia, retreat. Jadi bagaimana permainan Australia nanti mungkin bisa kebaca 15 menit, 20 menit nanti di babak pertama. Oke, Anda juga melihat nanti apakah soal naturalisasi, kalau kita lihat pada laga sebelumnya kan sudah ada paling tidak 9 ya naturalisasi. Akankah naik level pada laga esok? Nggak menutup kemungkinan, karena pemain-pemain yang baru bergabung dengan tim Indonesia ini juga pemain-pemain yang bagus gitu. Sekarang realistis saja, kalau misalnya mau main dan menghasilkan hasil yang maksimal ya, yang main harus pemain-pemain yang paling bagus gitu ya. Main Eropa lagi ya. Dan ini jadi tantangan tentu ya, persaingan harusnya jadi persaingan yang sehat gitu. Persaingan yang sehat karena itu yang kita inginkan juga untuk Indonesia. Akankah kemudian meraih poin di laga melawan Australia, itu harapan kita semua. Kita akan tunggu nanti seperti apa strategi yang akan dikeluarkan oleh Patrick Kluivert. Terima kasih banyak Bung Hermansyah, Bung Erwin, terima kasih sudah bersama dengan kami malam. Sayang sekali ya Pak Sumarji tidak bisa bergabung dalam dialog kita pada hari ini. Pemirsa, kita coba akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.